Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi bareng saya Henry Vincent selaku founder dan CEO dari BeShare dan bersama tiga founders dari Ternak Kambing Indonesia. Di sini saya bersama teman-teman yang keren banget. Di sini ada Ko Billy Boon, kemudian ada Mas Yance Mukta dan juga Mas Santo. Oke, ya. Nah, ini teman-teman BeShare mungkin sudah ada yang investasi juga nih kok dan Mas Santo dan teman-teman di bisnis ternak kambing Indonesia. Tapi masih banyak juga yang masih pengen tahu nih sebenarnya bisnis ternak kambing ini seperti apa sih dan bagaimana potensinya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi, saya mungkin pengen tanya-tanya sedikit nih tentang awal mulanya bisnis ternak kambing ini dimulai gitu ya. Mungkin dari siapa, Kau Billy dulu kali ya untuk menceritakan kira-kira kenapa sih tertarik untuk mulai bisnis ternak kambing Indonesia ini dan akhirnya sampai sekarang gitu? Mungkin boleh share kok? Kenapa enggak? Oh iya. Ya kan? Karena kalau saya sih memang pengen banget bisa bermitra dengan sahabat-sahabat. Gitu. Karena saya punya perusahaan-perusahaan yang lain kayaknya, waduh semuanya dengan profesional, mikirinnya yang ribet-ribet gitu. Nah, saya pengen punya bisnis yang bareng sahabat-sahabat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya bilang kenapa tidak gitu, karena setelah didalami bisnis ternak kambing ini sangat menguntungkan dan bener-bener potensinya masih gila-gilaan gede banget. Gitu. Karena kalau melihat dari statistik ya, kita ngomongin di Kabupaten Magelang aja per tahunnya itu aja kekurangannya bisa puluhan ribu, 32 ribu ekor kambing itu per tahun di Kabupaten Magelang doang loh. Nah, kalau yang saya cari tahu juga untuk kebutuhan daging kambing domba di Jabodetabek itu ratusan ribu ekor per bulan kekurangannya gitu. Gila, jadi saya mikir yang oke, bermitra dengan sahabat-sahabat, kemudian kalau ini diseriusin, ternyata bisa gede banget gitu kan. Tapi kan memang kita juga ngelihat keterbatasan dari kita semua nih. Saya nama belakangnya Bun, bukan nama keluarga konglomerat gitu kan. Nah, jadi kita juga ngeliat yang ini kayaknya sama BeShare cocok. Wah, mantap. Nah, itu teman-teman. Jadi asal mulanya idenya kenapa pengen dimulai gitu ya bisnis ternak kambing sendiri. Nah, awalnya ini yang mendirikan ini dari Ko Billy, Om Yance ini gimana sih ketemunya? Apakah memang dari teman-teman, kemudian ketemu Pak Santo gimana? Mungkin teman-teman juga penasaran ini background dari pengelola dan founders ini seperti apa sih? Jadi kalau idenya kan tadi tuh, memang idenya dari saya. Gitu. Kemudian pengen bermitra dengan partner sahabat-sahabat, di mana sahabat-sahabat saya ini yang memang saya ajak bukan karena sahabatan doang, tapi mereka ini memang sudah terlibat di grup company-nya yang on top. Gitu ya. Jadi kalau Mas Yance sendiri saya sudah sahabatan 20 tahun, dia sendiri berapa 3-4 tahun yang terakhir ya. Itu Mas Yance udah jadi advisor yang ada di grup holdingnya yang on top. Kemudian co-founder yang lain ada Steve. Steve ini adalah CFO grup yang on top juga. Jadi anak perusahaan yang on top dia yang ngeliatin kelolain dari segi keuangannya. Jadi integritasnya juga udah gila-gilaan bagus banget. Terus kemudian ada Mas Uje. Mas Uje ini adalah co-founder saya di GDI Lab. Ini adalah perusahaan analitik yang teknologi banget gitu. Nah, jadi kita udah kebayang ke depannya bakal ternak kambing ini nanti ada unsur teknologinya akan kita suntik. Apakah itu dari IoT, apakah itu nanti semua investornya BeShare yang gabung di sini bisa totalnya ngelihat mantau kapan aja dengan CCTV. Terus kemudian kambingnya nanti akan kita kasih kalung yang barcode, jadi ketahuan belinya di mana, beratnya berapa dan seterusnya, gitu-gitu. Nah, jadi memang co-foundernya ini adalah sahabat saya yang tapi memang udah bukan cuma sahabat, kan kadang-kadang gini yang kita takutin sahabatan tapi kalau di kerjaan gimana nanti. Betul. Nah, kita udah sahabatan dan kita udah kerja bareng selama udah teruji. Nah, ketemu Mas Santo boleh dibilang jadi bukan co-founder tapi ketemu di tengah. Nah, Mas Santo generasi kedua di peternakan kambing. Bapaknya udah juragan kambing, kemudian dia mulai dari nol. Dia sendiri udah 10 tahun ya? 10 tahun. Nah, kita ngelihat kesamaan value, ngobrolnya cocok segala macam, punya mimpi besar buat Magelang juga. Ya udah, akhirnya kita terjadilah akuisisi merger perusahaannya Mas Santo dengan Becky dan dia jadi CEO-nya. Ada yang mau ditambahin nggak?
Ya, Ngomong-ngomong Mas Eja. bermula dari situ sebetulnya itu yang membuat kita bahagia sebetulnya ya. Pada saat tadi Mas Billy bilang bahwa nggak cuma dalam pekerjaan persahabatan, tapi ini justru bisa melebarkan kita juga. Kemudian ada satu sisi lain yang dari kitanya, bahkan kita ngeliat bahwa apa yang kita lakukan ini banyak manfaatnya untuk orang lain gitu loh. Nggak cuma untuk ini, ya terutama dengan misi kita untuk seluruh Indonesia yang terbaik gitu ya. Kemudian lingkungan sekitar juga di Magelang ini banyak manfaatnya lah. Di tempat kita buka kandang itu bermanfaat buat desa tersebut karena penyerapan tenaga kerja. Betul. Itu yang kita rasakan. Dan kemudian memang berawal dari kecil ya. Dari kita ingin tahu, kita belajar di situ bagaimana cara tumbuh besar, bagaimana cara ini berkembang. Ya bukan sebuah kebetulan Mas Santo ada di sini. Rupanya Tuhan nganterin Mas Santo ke kita nih gitu. Untuk supaya bagaimana caranya ini besar. Kita nggak nyari-nyari juga. Iya betul. Waktu itu kita nggak nyari-nyari. Kita harus nyari CEO yang berpengalaman. Kita harus akuisisi perusahaan. Kita nggak ngeliat ke situ. Tapi ya memang udah diatur aja sama big boss kita di atas gitu kan. Nah, karena kan kalau company yang paling penting itu kalau kita mau invest di company yang kayak gimana? Di company yang manajemen foundernya solid. Betul. That's it. Gitu. Itu yang paling penting banget. Betul. Nah itu salah satu kekuatan yang memang dimiliki oleh Teki ya teman-teman. Jadi dari segi founders pengalamannya, profesional juga dan pengalamannya saling melengkapi. Saya lihat di sini dari Kobili manajemen, kemudian dari media dan dari Mas Santo dari segi peternakannya sendiri gitu ya. Nah tapi kalau kita bicara tentang dunia peternakan sendiri nih. Nah itu langsung ke dia tuh. Wah ini nih. ini pakarnya ini. Nah ini yang pasti teman-teman mungkin dari investor kita ada yang udah pernah invest di F&B misalkan di retail gitu kan. Kemudian kenapa sih harusnya invest itu di peternakan gitu. Sedangkan mungkin mereka belum familiar nih gitu dengan konsep peternakan ini dan sebenarnya ini bentuknya perdagangan kambing kah atau penggemukan atau seperti mungkin boleh di-sharing juga Mas Santo. Oke. Secara overall ya. Jadi mungkin benar Coach Vincent tadi sempat nanya-nanya saya sama CEO dari Bisher Coach Vincent ini paling banyak itu di apa? Kalau orang pada invest di retail itu karena menarik. Biasa ya betul. Nah saya cuma kalau retail itu kan sekedar mereka invest untuk dapat hasil dan nggak tahu ilmunya retail itu gimana. Gitu. Tapi kalau di peternakan ini saya jamin kalau sudah nanti invest dan menjadi mitra Bisher, mereka nggak sekedar invest, tapi dia tetap juga tahu ilmunya cara berternak yang baik. Yang kedua, dia tahu cara pemasarannya gimana. Itu yang pasti di situ. Dan di kita ada 3 sebenarnya revenue base-nya. Jadi kita ada breeding. Jadi kita beli induk-induknya, kemudian kita ternakin, kita kelola gitu ya sampai nanti mereka kawin berkembang biak kemudian punya anak dan nanti kita gedein, itu namanya breeding. Yang kedua itu yang namanya fattening, penggemukan. Jadi kita beli kambing-kambing kurus yang kesian nggak kurus gitu ya. Kemudian ada di peternakan kita kasih makan, kita kasih gizi yang baik karena kita punya dokter hewan. Lulusan dari UGM. Gitu. Terus tim kita S2. Terus tim kita juga ada yang sarjana peternakan. Jadi kita ngerti gimana caranya mengelola. Nah, itu penggemukan. Jadi kambing kurus digemukin 3-4 bulan kemudian kita jual. Nah, yang ketiga ada yang trading. Trading ini kita beli, kita taruh di tempat kita entah mau berapapun lamanya, mau seminggu, mau 5 hari, mau 8 hari untuk kebutuhan retail. Jadi kayak rumah makan sate, tongseng. Nah, itu kan mereka kan butuh perputaran tiap hari kan. Nah, selama ini mereka bingung mau belinya kemana. Nah, sekarang udah ada Teki. Datang aja tinggal ke Teki, kemudian saya mau beli 50, saya mau beli 10, saya mau beli 100. Oke. Yang tadi dasarnya bahwa kita tahu bahwa peluang itu besar. Betul. Yang seperti tadi dibilang ada 32.000 itu untuk lokasi Magelang saja. Belum lagi tempat lain yang di Jawa Tengah ya, di Solo, Jogja, dan Semarang. Permintaan kita sekarang ini justru gini, banyak bisnis yang mikirin kita mau jual kemana ya? Kita kebalikannya. Makanya kita butuh kolaborasi sama Bisher. Karena apa? Karena permintaannya udah gila-gilaan dari mana? Dari Semarang, dari Jogja, dari Jawa Timur, dari dari Jawa Barat juga. Bahkan Jabodetabek itu mereka udah teleponin Mas Santo terus yang bisa nggak supply ke kami berapa? 500 per bulan, ada yang 1.000 per bulan.
Nah terus kita beli kambingnya dari mana gitu, Iya, muterin iya, duitnya iya. gimana? Nah makanya kita ngajak ke teman-teman Betul, B-Share gitu. betul. Jadi banyak bisnis yang bingung mau jual di mana, ya kan? Nggak bisa dapat revenue. Kita revenue-nya udah waiting list. Jadi mereka yang ngubungin Mas Santo itu udah sampai waiting list. Waduh. Nah sekarang tinggal gimana caranya kita belanjain kambing, kalau perlu seluruh Indonesia kita belanjain semua. Nah kan perlu dana. Iya, Kita kan bukan betul. konglomerat. Betul, Kita betul, mau betul. kasih juga kesempatan buat teman-teman B-Share untuk bisa ikutan di sini. Oke. Nggak usah takut nggak bisa jualnya karena kita yang mau belinya udah I ngantri. see. Ketika pertanyaannya adalah lu ambil di mana lagi gitu. Hahaha. Mas Santo sudah mengembangkan bekerja sama dengan plasma kecil gitu ya, yang dimana berkolaborasi dengan kita juga. Itu untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka juga yang bekerja sama sinergi dengan kita gitu. Nah tadi Mas Santo bilang, Mas Santo kita tipe yang akan ngajarin peternak-peternak kecil. Yes. Kita ajarin mereka cara berternak, kita nggak pelit sama ilmu supaya mereka bisa berkembang. Nanti ujung-ujungnya mereka bingung deh mau jualnya kemana, kita yang beli. Kerjasama juga jadinya Gitu. kolaborasi. Gitu. I see. Jadi kita kasihin anaknya, kita ajarin mereka bisa gedein, mereka bisa ternak, mereka nggak usah pusing-pusing. Saya harus jualnya kemana ya? Teki juga yang akan membeli. Gitu. Iya, keren. Rasakan hulu ke hilir mereka mau berkembang kita siap. Oke. Jadi perkembangannya udah siap. Yang paling menarik di bisnis bermitra dengan Teki sama B-Share sebenarnya satu kok. Mhm. Jadi banyak misal mahasiswa pengen belajar bisnis itu gimana kan gitu. Mhm. Nah, kenapa kemarin mungkin Confident terapkan udah deh dengan 500.000 bisa berinvestasi Ikutan, dengan betul. B-Share. Itu karena dengan 500.000 itu juga para milenial tuh bisa belajar. Bisa belajar. Jadi nyemplung langsung lihat Langsung. kayak apa sih sebenarnya bisnisnya gitu kan. Instead of hanya belajar tapi nggak ikut nyemplung gitu kan. Nah, itu sama aja bohong tuh. Nah. Sama kayak orang mau belajar berenang tapi nggak berani nyemplung ke kolam renang. Benar. Tiap hari baca buku Nah, aja. itu. Apakah habis baca 100 buku jadi bisa berenang? Nah, Ya nggak bisa, tetap harus nyemplung. belajar dulu, betul. Setuju. Makanya dari mungkin dari bermitra dulu sama B-Share sama Teki tahu ilmunya, mereka mau kembangkan silakan. Bisa jalan juga. Nanti jadi plasma kita. Hmm. Yang dimana Pak Billy tadi. Betul. Jadi nanti kita kalau sudah bisa pelihara, kita jual di mana? Teki ambil. Oke, siap. Waduh, mantap banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya secara konsep bisnis kita udah dari Teki sendiri saya lihat sudah menyusun sedemikian rupa. Jadi bukan cuma cuma jual putus, that's it gitu kan, tapi ada konsep bagaimana bekerja sama dengan mitra gitu ya. Kemudian pembelinya udah nunggu gitu ya. Jadi kita harus teman-teman kalau join ini saat yang tepat karena bisa langsung kita beli kambingnya dan bisa langsung kita untung bareng-bareng lah istilahnya seperti itu ya. Nah ini kalau kita dari tadi bicara untung. Nah tapi kalau dari sisi challenge sendiri dan resikonya sendiri ini pasti banyak teman-teman nanya, oh peternakan kan resikonya biasanya tinggi gitu ya kalau kita dengar dari luar. Nah gimana kalau dari bisnis peternakan kambing sendiri, Mas Santo? Oke. Saya memang di bisnis saya selama 10 tahun ini pahit gedenya Sudah ini saya lalui. merasakan ya. Ya, itu loh. Jadi pengalaman susah saya nggak mungkin lah saya terapkan di sistem peternakan modern di Teki ini kan gitu. Semua yang saya terapkan kan keberhasilan saya di ternak yang kemarin kan gitu. Makanya ini yang mau nanti saya tularkan ke teman-teman semua. Jadi asal kita sesuai standar yang benar, SOP yang benar, untuk ternak itu enggak resiko 0,sekian %. Nah, kenapa dia bisa ngomong sedikit banget? Karena ini adalah ternak kambing. Oke. Banyak orang yang lebih mengenal yang namanya ternak ayam. Ternak ayam. Ayam itu unfortunately punya disease, punya penyakit yang begitu kena nyebarnya cepat, satu kandang mati semua. Oke. Kambing nggak ada. Oh kami nggak ada yang begitu Kambing ya? nggak ada. Kambing nggak ada. Dan karena kita punya Mas Santo udah 10 tahun lebih, dan kita punya dokter hewan yang tadi S2 dari UGM, itu mereka bisa mendeteksi kalau kambingnya lagi sakit. Nah kambingnya sakit itu dilihat dari mana? Dari matanya, dari apa? Nah pada saat sakit udah langsung kita pisahkan. Nah tapi kalau ngomongin penyakit yang seperti peternakan ayam, satu kandang mati semua, nggak ada, nggak ada gitu. Sama kayak kita ngomongin misalnya peternakan misalnya lele atau apa gitu ya, ikan. Itu juga saya sering dengar salah satu
yang paling ditakutin adalah kalau ada orang iri masukin satu racun ke air mati semua. Besokannya ngambang semua. Nah kalau mau bunuhin ribuan kambingnya Teki, ya udah datang suntikin satu-satu tuh. Ada 10.000 ya 10.000 tuh. Kan nggak mungkin gitu. Yang menarik di situ. untuk di Rumenesia itu baik kambing, sapi itu ternak yang bisa dihitung. Gitu loh. Misal ikan Ya udah kalau di kolam kan airnya keruh, nggak ketahuan. Dicuri-curiin pada saat berapa panen ekor? nggak ada. Betul, Kalau betul. kita ada. Jadi kalau kita tiap hari itu ada laporan ke manajemen. Masuk berapa kambing, keluar berapa kambing, dan semuanya ada nomor. Per kambing itu ada kalungnya. Oke, yang tadi Gitu. kita lihat juga tuh di kandang ada kalung-kalung itu. Nah jadi kalau ngomongin salah satu yang paling kita takutin adalah kalau satu kandang mati semua kan, which is dari penyakit nggak mungkin. Kecuali amit-amit terjadi kebakaran satu provinsi, satu provinsi loh, atau satu kabupaten kita gitu, itu kandangnya kebakar kan ya hampir boleh bilang nggak mungkin lah ya gitu. Force major lah ya. Itu force major kan gitu. Tapi kalau untuk yang kayak tadi mati penyakit segala macam, ya dia pengalaman udah second generation, Betul, bapaknya udah ternak kambing udah puluhan tahun dan nggak ada kejadian seperti itu. Jadi emang sudah dihitung, sudah dikalkulasi ya, maksudnya kemungkinan seperti itu memang sudah kita pikirkan juga. Kemudian misalnya cara penanganan kecil pada saat ada kematian, setiap ada kematian para dokter itu betul-betul sama mereka dibedah, dilihat seperti apa gitu. Oh, I see. Ada fotonya, ada Udah ada videonya. SOP-nya lah ya kalau betul. ini kenapa kejadiannya. Kan ada kejadian karena makanan atau apapun juga gitu. Bahkan misalnya kalau ada dari luar masuk ke sini nggak cocok sama pakan, sama lingkungan, itu betul-betul ketahuan. Sehingga reduce-nya benar-benar Jadi setiap kambing yang mati, benar kata Mas Yancer, itu harus dibedah, diotopsi, dan harus keluar laporan. Enaknya punya dokter hewan S2 UGM. Jadi benar-benar dikasih tahu kenapanya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa pelajarin supaya tidak lagi terjadi ke depannya. Karena kambing matinya tuh bisa karena pada saat pembelian mereka stres. Kita beli dari kambing misalnya Jawa Barat. Terus selama ini pet-petan mereka stres, itu bisa mati. Terus dari makanan, dari segala macam. Gitu. Nah itu yang penting penanganannya udah benar dan secara gizinya segala macam udah jaga, harusnya oke lah ya segala sesuatunya aman. Dan yang lebih, dan kalau tadi kan Vincent kan nanyain tentang resiko buat investor kan. Betul. Kambing-kambing yang tadi kita bilang mati itu tidak akan pernah kita bebankan ke investor. Karena itu sudah kita hitung di margin keuntungan dari manajemen yang kita sudah siapin untuk kita. Gitu. Jadi bukan berarti nanti yang invest kemudian dalam setahun ke depan omong kosong misalnya yang mati 16 kambing kemudian kita cas sorry ya dikurangin 16 kambing enggak sama sekali enggak. Makanya kita bisa kasih fixed return. Dalam setahun. Nah ini salah satu komitmen teman-teman dari manajemen ternak kambing Indonesia bahwa resiko itu udah diperhitungkan dan akan ditanggung oleh manajemen. Jadi memang dari investor memang karena bentuk kerjasamanya nanti kita mungkin akan bicara lebih lanjut nih teman-teman dari bentuk kerjasama sendiri, dividen segala macam gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat di B-Share itu ternak kambing Indonesia bentuknya dividen fixed rate ya, 9% per tahun. Betul. Dan modalnya akan kembali di tahun kedua. Nah ini mungkin Ko Billy bisa cerita lebih lanjut tentang secara bisnis returnnya segala macam. Jadi yang kita janjikan adalah annual return fix itu 9% per tahun. Jadi mungkin ada yang berpikir yang kecil amat 9%. Kita kalau bisnis F&B bisa 30%. Ingat, yang harus diingat. Kalau ngomongin udah equity masuk ke kuliner, mau 30%, mau 90%. Kalau lagi susah nggak ada salesnya, ya bisa aja nol. Karena kan itu kan saham penyertaan. Ya, itu kan tergantung dari naik turunnya. Nah, kalau ini kita udah dari performance bisnis tersebut. Tapi kalau ini kita udah janjikan fix. Nah, untuk investor pemula itu menurut saya, makanya kita bikin sistem seperti ini adalah untuk ngajakin sesuatu ke investasi yang lebih aman. Ini kasarnya tadi saya bilang, kambingnya mati 30 ekor. 9% itu akan tetap kita bayar. Gitu. Nah, kalau udah ngomongin 9% kecil, kata siapa kecil? Coba aja taruh di bank. Taruh aja di deposito buku, ya. Nggak usah deposito. Taruh di buku di tabungan biasa. 1%. Setahun. Taruh deposito antara 3% sampai maksimum 5,5%. Kita 9%, men.
Iya. Jadi udah ngomongin dari deposito aja kalau yang cuma 3, kalau di bank-bank super besar yang cuma 3%, kita udah 3 kali lipat. Gitu. Nah, ini ya definitely 9%. I Jadi see. untuk investor pemula yang belum ngerti gimana segala macam, ini jauh fixed return itu jauh lebih aman dibandingkan yang tidak fixed return. Betul. Meskipun dijanjikan 100% kalau perlu ROI-nya gitu kan, apa untungnya gitu. Ya kalau lagi susah kayak gini, Iya. Kan sesuai performance kan. nggak ada Iya. performance kan. Nah, Betul. itu bisa aja nol. Kalau kita tetap 9%, apalagi mau COVID mau apa segala macam, orang nggak berhenti makan kambing. Iya, tetap aja orang butuh daging kambing. Exactly gitu. Kalau tadinya segini butuh daging kambingnya, sekarang segini. Tapi selama ini supply-nya cuma segini juga, jadi masih banyak banget Iya. kebutuhan. Betul. Nah, kalau tadi banyak investor kita itu kemarin banyak yang nanya di komen kok bahwa kalau misalkan udah 2 tahun terus di buyback istilahnya sahamnya gitu kan. Ya. Nah, saya kan Kenapa, sebenarnya gitu? iya dan saya kan masih pengen bisnis ternak kambing gitu. Ya kok di buyback gitu Nah kan. gini, jadi kita kenapa 2 tahun? Iya, betul. Karena the majority dari teman-teman invest itu kita pegangannya itu dengan breeding. Ya, dengan breeding. Breeding itu adalah kita beli induk, kemudian kita ternakin mereka kawin. Nah, itu mereka bisa beranak berapa kali dalam setahun, dalam 2 tahun. 2 tahun. Yang paling bagus itu ketika beranak dalam waktu 2 tahun. Oke. Gitu. Nah, kalau ditanya yang kenapa setelah 2 tahun akhirnya kita harus di buyback? Karena semuanya setelah 2 tahun juga kita jual. Oke. Berarti Gitu. bisa dijual nanti ya setelah 2 Iya, tahun itu. iya. Jadi setelah 2 tahun kandang kita kan kosong, gitu. Tapi of course sebelum kosong kita udah buka lagi project baru lewat Iya. share lagi. Iya. Gitu. Jadi ini tetap bisa ikutan lagi nantinya. Silakan. Di project selanjutnya. Iya, di Oke. project batch berikutnya. Oke. Kalau dia mau terus-terusan di project yang kemarin, ya nggak bisa orang kambingnya Udah kita dijual. jual semua. Jual bagi untung gitu Iya. nantinya. Jual bagi untung dari modal yang teman-teman taruh plus keuntungan tadi 9% tahun pertama, 9% tahun kedua itu kita keluarin semua karena kambingnya juga kosong. Iya. Gitu. Jadi bukan karena kita nggak mau kalian ikutan di tahun ketiga Iya, kan? iya. Enggak, bukan karena kambingnya kita jual semua. Oke. Nah nanti ketika kita mau beli kambing yang baru itu ada project baru lagi lewat di share kita lagi. akan ajak teman-teman lagi untuk Exactly. ikutan. Kalau mereka happy, Betul, ikut lagi. Gitu. Betul. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir bukan, ini untungnya mau diambil semua 2 tahun, habis itu nggak mau No, lagi, no. bukan, gitu ya. Nah itu teman-teman bisa tenang dan bisa ikutan invest karena nextnya pun bisa ikutan lagi sebenarnya Yes. kalau memang tertarik gitu ya. Kalau kambingnya kita nggak jual, ya cuman anak-anakan dong kita jual, kita nggak akan sanggup untuk balikin modalnya kalian. Iya. Makanya semuanya harus dijual. Itu semuanya harus dijual dengan keuntungannya itu kita bisa balikin modal plus si fixed return tahun keduanya. Nah, kan Oke. kandang kita kosong nih. Ya of course sebelum kita jual total pasti kita udah buka lagi project lagi gitu. Siap, oke. Nah, terakhir nih teman-teman semua dari Teki, apa sih yang membuat teman-teman ini harus ikutan untuk invest di Teki dibandingkan dengan yang lain-lain, atau mungkin ada apa sih bedanya sama ternak kambing yang lain? Mungkin saudara saya juga ada nih yang bisnis ternak kambing, apa sih membedakan dan kenapa harus ikutan invest bareng Ko Billy, Mas Yance dan Mas Santo? Nah itu dia yang membedakan, ada Billy Bun, ada Yance Mukhtar, ada satu. Siap. Generasi kedua gitu. Oke. Kredibilitas kita nggak usah Nggak usah diragukan ragukan sih. lagi. Gitu. Tapi Iya, apa? betul. Kita sangat menyadari sih ya, semampu apapun seejar segesit kita untuk mengembangkan ini lagi, yang kita butuhkan adalah kerjasama dengan teman-teman yang ada di BCR semua juga, dan bahkan teman-teman bisa memiliki peternakan ya, tanpa harus susah-susah punya tanah Dan lahan. aman itu tadi, Aman. kecuali force Betul. major yang kebakaran satu Iya, kabupaten. iya. Kalau penyakit-penyakit itu nggak ada. Gitu. Betul. Nah, itu juga dengan ini kita bisa mengembangkan manfaat buat banyak juga lingkungan kita, manfaat buat banyak orang juga, selain buat kita sama-sama. Selain itu kan pada saat ditanya juga ya teman-teman segala macam, bisnis lo apa aja ya, gue punya peternakan kambing, bisa diklaim itu juga kan. Itu luar biasa. Mereka nggak percaya. Suruh Silat. lihat. Iya. Suruh lihat CCTV kalau perlu. Kan udah dikasih username dan password, Betul. tunjukin. Ini Ya, peternakan lihat. gue nih. Bisa langsung tunjukin teman-teman. Ini dari peternakan segala gue macam. nih. Tapi Iya. Bunyinya gini kok. Iya, Mas Santo. Ini sebenarnya kenapa ke milenial itu harus semua masalah Indonesia kerjasama di share terus ke kita, ke PT Teki. Misi kita tuh sebenarnya ingin ngangkat dunia peternakan ini menjadi besar di Indonesia gitu loh. Itu intinya. Karena kita ke depan nih
misi kita mau ekspansi keluar juga. Oke. Yang Luar minta udah negeri. banyak ya. Dari Udah. Malaysia, dari mana lagi? Malaysia, Turki. Singapura. Itu Iya. sudah banyak. Jadi ini rata-rata para milenial itu lebih suka ke fintech, e-commerce, ya. Iya, betul. Tapi jangan salah. Nanti di sistem peternakan atau agritech ini kalau kita kembangkan nggak kalah. Betul. Apalagi kolaborasi sama Bishare. Wah, ya kan? mantap. Fintechnya Bishare, Bishare, iya. peternakannya Teki. Wah, cocok. Oke. Dan Siap. kita menyadari ke maksudnya ini buat kita semua juga sehingga Indonesia betul-betul mandiri untuk peternakannya sendiri. Sementara masih banyak yang kita butuhkan itu masih ngambil dari Afrika gitu ya. Afrika. Kemudian dari luar lainnya juga gitu. Purpose-nya Bishare kan pengen ngajakin millennials untuk bisa punya kebebasan finansial. Yes. Betul. Right? Benar betul, kan? Dari betul. awal didirikan seperti itu dan Betul. belum berubah. Betul. Saya bisa nambahin adalah kalau selama ini belum pernah berbisnis, ya, ketika memilih bisnis yang fluktuatif, yang tidak ada, yang bukan fixed return, itu kalau belum teredukasi dengan entrepreneurship, itu akan bingung, akan stres. Makanya kan banyak juga tuh yang nanyain ke Bishare, kok saya nggak dibagi? Ya iya, kalau bisnisnya lagi susah gimana mau dibagi? Betul. Nah, tapi saran saya adalah kalau belum pernah berbisnis, mau mulai berinvestasi, mulai dari yang paling aman. Yang paling aman itu adalah fixed return, yang which is sudah sekian kali lipat dibandingin bunga deposito. Betul, Gitu. betul. Dan lihat Kembali. kami lah, lihat dari integritasnya juga. Jadi jangan juga ditawarin investasi yang kelihatannya aman, fixed returnnya berapa 40%, tapi begitu dilihat foundernya, manajemennya siapa, nggak Iya. ketahuan orang-orangnya. Nah itu juga bahaya. Iya, Nah iya. kita di sini dari kredibilitas founder, manajemen, ya kan, terus Bishare juga kan udah due diligence kita, Betul, udah lihat betul. kita gimana seperti apa, Betul, gitu. betul. Dan kemudian sangat aman, nggak ada penyakit. Jadi Dan- invest lewat kita. Oke. Ya, gini kok, tambahan sedikit. Secara tidak langsung kita itu udah berguna untuk Indonesia. Ya. Itu saja. Karena kemarin meskipun kita belum ngikat kerja sama Bishare, Tech ini udah berdiri kok. Iya. Iya kan? Nah, itu dari plasma kita banyak juga yang karyawan yang kena PHK. Itu kita ajari untuk berbisnis peternakan. Mereka sekarang sudah semangat lagi. Semangat dalam arti untuk bulanan, untuk cadangan tahunan dia bisa bikin Bisa dapat lagi ya. Iya, karena dia mau bermitra dengan Teki gitu loh. Oke, jadi Makanya ya. kita pengen bukan cuma Finansial, milenial, bisnisnya apa, aja. Bukan bisnisnya doang, tapi ada nilai baiknya. di ada situ. nilai baiknya Ada di situ. social Karena impact-nya lah ya. terus terang Teki ini ada karena ingin berguna untuk Masyarakat. masyarakat sendiri. Oke. CEO kita CEO nih. kita. Keren banget Mas Santo. Nah, Oke. makanya teman-teman kalau bisa saya simpulkan dari perbincangan kita hari ini bahwa bisnis ternak kambing ini tentunya menjadi variasi ataupun alternatif investasinya teman-teman gitu kan. Buat teman-teman yang udah invest di retail, di F&B atau di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, ini kali ini bisa ikut invest di peternakan kambing dengan founders yang sudah berpengalaman dan terbaik di bidangnya. Ini juga salah satu terobosan yang kita buat di Bishare bahwa pada saat pandemi seperti ini kita juga memberikan bentuk dividen yang bukan hanya fluktuatif tapi juga kali ini bentuknya fix. Ya. Dimana kalau fix ini tentunya resiko yang lebih rendah dan sudah dibuktikan proven lebih dari 10 tahun oleh Mas Santo di dunia peternakan. Nah ini jadi salah satu kesempatan baik yang teman-teman bisa invest dan saat ini dibuka mulai dari 50.000 per lembar saham yang teman-teman bisa invest dari 500.000 aja sudah bisa ikutan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, saya sarankan untuk yuk cek detailnya dan segera ikutan invest karena memang kita buka ini langsung kita mau beli kambingnya dan Yes. mau langsung kita untung bareng-bareng. Penjualan gitu ya. besar-besaran di akhir tahun nih. Wah, siap, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Oke, kalau gitu thank you, selamat malam. Sama-sama. Thank you. Om Makasih Willy, banget. Mas Yanca, thank you Mas Santo, thank you teman-teman semuanya. Yuk segera cek di bishare.id dan invest sekarang juga. Thank you, see you. Jadi partner bisnis kami. Jadi Wah, partner kita. Siap.